Orang seringkali berpikir bahwa menyingkir itu sama dengan mangkir, tidak hadir di tempat di mana dia harusnya hadir. Padahal sesungguhnya kalau kita menelusuri motif-motif penyingkiran tidak selamanya salah. Karena ada penyingkiran-penyingkiran yang justru sebenarnya bukan mangkir, tetapi justru menyingkir ke tempat sunyi untuk supaya hidup dan jiwa seseorang makin diisi. Itu adalah sebuah proses healing yang paling tepat, agar seseorang bukan saja sembuh dari sakit hati, tapi dia dimampukan untuk bisa memberi hati dengan lebih baik, membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Saat menyingkir, maka hati seseorang bisa diukir. Tentu saja penyingkiran itu adalah penyingkiran yang bukan menjauhi keramaian semata, tapi menemukan kedamaian bersama dengan Tuhan yang hanya dekat Dia saja kita menemukan damai. Hanya dekat Dia saja kita mendapatkan ketenangan. Karena itu ketika kita menelusuri tentang penyingkiran-penyingkiran yang dialami oleh Yesus, itu makin mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya penyingkiran bagi Yesus. Menyingkir diri agar mengukir hati. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai ke 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kemarin kita mendengarkan tentang penyingkiran Yesus, bayi Yesus ke Mesir oleh Yusuf dan Maria atas instruksi Tuhan agar menjauhi peristiwa yang mengerikan, yaitu pembunuhan bayi-bayi pada masa lahirnya Yesus itu. Maka kali ini kita melihat bagaimana sebuah pola atau kebiasaan menyingkir yang dilakukan Yesus sepanjang pelayanannya. Penyingkiran yang dilakukannya juga seperti penyingkiran yang dikehendaki oleh Tuhan saat Dia lahir, yaitu penyingkiran yang justru bukan untuk sekedar tidak hadir atau menjauhkan diri dari sesuatu. Tetapi menyingkirnya Yesus adalah sebuah menyingkir yang penuh dengan misi dan visi. Misinya dipertajam saat Dia menyingkir, dan visinya itu makin diisi saat Dia menyingkir. Konteks Matius pasal 14, Yesus baru saja mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang mati dipenggal oleh raja. Dan ini tentu saja menyebabkan duka cita, kabung yang luar biasa. Dan saat itu kita lihat bagaimana Yesus pergi mengasingkan diri, menyingkir dengan perahu ke tempat sunyi. Pertanyaannya, apakah Yesus menyingkir hanya sekedar dalam masa healing untuk perkabungan? Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis itu adalah satu berita yang menyedihkan. Namun Yesus tidak sekedar menyingkir karena Dia berkabung, tapi Dia menyingkir justru untuk bergabung dengan Tuhan, dengan Bapaknya di tempat yang sunyi, dengan Allah Bapa yang menemani Dia. Dan ini merupakan satu tabiat serta kebiasaan yang Yesus lakukan sepanjang pelayanannya, untuk Dia terbiasa hidupnya diisi justru lewat penyingkiran diri. Hidupnya dikuatkan justru lewat pendekatan diri dengan Bapaknya. Dan penyingkiran Yesus kali ini adalah sebuah penyingkiran yang sesungguhnya Dia tidak memberitahukan kepada banyak orang. Walaupun ada banyak orang yang mengetahui akhirnya. Kemungkinan besar memang dari para murid-Nya. Dan orang-orang mulai mengikuti Dia. Tetapi tetap kita melihat bagaimana
Yesus akhirnya juga bukan lari dari orang-orang itu. Proses di mana dia akhirnya bisa hadir lagi diawali dengan penyingkiran dirinya terlebih dahulu ke tempat sunyi. Yang mana pada saat dia menyingkir ke tempat sunyi, sesungguhnya dia sedang mengalami yang pertama adalah pengukiran hatinya. Hati yang tadinya tercabik-cabik oleh berita duka cita, hancur hati oleh berbagai macam pergumulan hidup, itu membawa dia kepada sebuah penyerahan hati kepada Tuhan Sang Gembala hati, kepada Bapanya yang menjadi Gembala Agung buat hidupnya. Sehingga hatinya diukir lagi menjadi indah. Tadinya tercabik-cabik, tadinya mungkin gambarannya hati yang terluka, tetapi justru lewat luka itu Bapanya mengukir hati Yesus sehingga menjadi lebih indah. Begitu juga saat dimana kita punya problema dan masalah, berikan hati kepada Tuhan agar diukir lewat masalah itu, hati kita menjadi makin indah karena kita mengindahkan Tuhan yang menemani kita di dalam masa luka hati kita. Dan dalam proses penyingkiran Yesus ke tempat sunyi, dia bukan saja mengalami pengukiran hati oleh tangan Bapanya, tetapi pemahiran diri dalam masa jeda, masa di mana dia berhenti sejenak dari aktivitas. Disitulah spiritualitasnya ditumbuhkan, dimahirkan, dimampukan lagi. Dan saat dia tidak berdaya, pemberdayaan dari Allah Bapanya membuat dia makin kuat. Dan setelah itu kita lihat ayat 14 bagaimana akhirnya Yesus mendarat setelah dia menyingkir ke tempat sunyi. Dia mendarat dan menjumpai lagi orang-orang banyak yang besar jumlahnya. Dan kita lihat bagaimana hati Yesus yang sudah diukir di tempat sunyi dalam penyingkirannya membuat dia tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang, dan dia mulai melayani mereka dengan cara yang luar biasa. Karena itu pelajaran kita hari ini adalah mari belajar menyingkir diri supaya proses pengukiran hati itu terjadi dan pemahiran diri juga menjadi makin tajam, sehingga kita tidak salah melangkah. Karena kita dibekali lebih dulu saat kita menyingkir dari keramaian menuju kedamaian dengan Tuhan di tempat sunyi, supaya kehadiran kita makin nyaring berbunyi, bukan sekedar hadir dan menyetor muka atau menghampiri orang, tetapi hadir untuk menyaringkan bunyi kasih Tuhan melalui hidup kita yang sudah mengisi jiwa kita oleh kasih-Nya yang ajaib. Mari belajar menyingkir diri untuk mengukir hati dan memahirkan diri. Tuhan selalu beserta dengan kita lewat masa sunyi dan sepi sendiri berdua bersama Tuhan. Kita makin diukir dan dimahirkannya. Selamat menyingkir bersama dengan Tuhan Sang Damai. Amin.